Assalamualaikum. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ilmu kedokteran keluarga. Ada beberapa topik yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah Profile of Family Practice, Philosophical and Scientific Foundation of Family Medicine, Illness, Suffering and Healing, dan yang terakhir adalah Patient-Doctor Communication. Kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama adalah Dava Abi Ayashi, Muhammad Haris Rizky Karim, Najih Hatunisa, Muhammad Reza Alfian, Betiana Fitri, dan terakhir Davani Agnesia. Topik yang pertama adalah Profile of Family Practice. Praktik dokter keluarga itu sebenarnya sulit digambarkan secara statistik karena beberapa tantangan. Meski pencatatan diagnosis pada setiap pertemuan dokter pasien dapat memberikan gambaran yang akurat untuk penyakit yang terdefinisi, tapi ada juga beberapa penyakit yang sulit untuk didefinisikan dan didiagnosis dengan tepat. Kenapa? Karena adanya masalah yang bertambah kompleks karena tidak ada jaminan konsistensi klasifikasi antar dokter. Yang selanjutnya, adanya penyakit yang sama bisa diklasifikasikan secara berbeda. Dan yang terakhir, adanya mengakibatkan variasi luas dalam statistik praktik dokter keluarga. Maka dari itu, adanya klasifikasi untuk primary care. Jadi, dalam dunia kedokteran keluarga dibutuhkan cara untuk mencatat dan mengelompokkan jenis penyakit dan perawatannya. Kenapa? Agar dokter itu bisa membandingkan cara pengobatan antara klinik atau negara yang berbeda, dan juga untuk melihat bagaimana penyakit itu berkembang dari waktu ke waktu. Seperti pada tahun 1987, dibuat sistem baru bernama ICPC yang sesuai untuk dokter keluarga. ICPC itu mencatat 3 hal penting. Yang pertama, mengapa pasien datang berobat. Yang kedua, diagnosis atau masalah pada pasien. Dan yang ketiga, bagaimana cara perawatannya. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai tabel ICPC. Seperti yang kita tahu, ICPC itu untuk melihat perkembangan penyakit dari waktu ke waktu pada pasien. Tabel ini itu untuk mengklasifikasikan setiap kunjungan pasien berdasarkan bagian tubuh yang sakit dan jenis tindakan atau layanan yang diberikan kepada pasien. Dapat kita lihat di tabel ini terdapat 30 masalah tersering beserta keluhan dan gejala yang dilaporkan kepada dokter keluarga di negara Belanda, Jepang, Polandia, dan Amerika Serikat pada tahun 2002. Jadi banyaknya penyakit yang dikeluhkan oleh pasien, maka hal ini akan berpengaruh terhadap keluarganya. Yang pertama, pemberian layanan kesehatan yang rumit dan pasien yang ditangani akan lebih kompleks. Sehingga dokter keluarga menangani lebih dari 3 masalah, bahkan lebih dari sepertiga waktunya. Lalu yang kedua adalah pedoman praktik klinis, yang umumnya berfokus pada satu pasien dan satu waktu. Karena banyaknya keluhan, maka hal ini akan menimbulkan keraguan tentang penerapan atau pemindahan ke praktik keluarga. Yang ketiga, ada dampak besar pada manajemen waktu. Dan yang terakhir adalah multimorbiditas mempengaruhi strategi kognitif dokter keluarga. Yang selanjutnya adalah Philosophical and Scientific Foundation of Family Medicine atau landasan filosofi dan ilmiah pada kedokteran keluarga. Nah, untuk menjadi dokter keluarga, itu harus memahami namanya ide-ide yang menjadi dasar kedokteran yang penting untuk kedokteran keluarga, sehingga adanya paradigma lama yang juga dikenal sebagai model biomedis, yang dimana adanya perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan dari paradigma lama ke paradigma baru yang lebih revolusioner daripada kumulatif. Pada paradigma lama, tugas dokter adalah mendiagnosis penyakit pasien dan meresepkan pengobatan khusus yang ditujukan untuk menghilangkan penyebab atau meredakan gejala. Untuk mencapai hal ini, dokter memberikan alat intelektual, metode klinis yang dikenal sebagai diagnosis diferensial. Sedangkan pada paradigma baru, di mana seorang dokter itu perlu melakukan pendekatan holistik terhadap pengobatan. Intinya adalah melihat pasien secara keseluruhan sebagai makhluk yang terintegrasi dengan sejarah pada masa kini maupun masa depan yang tertanam dalam berbagai realitas psikologis. Selain realitas psikologis, perlu juga sebagai hubungan sosial dan tantangan lingkungan dengan latar belakang dan kecenderungan genetik yang berbeda.
Paradigma baru ini khususnya berlaku untuk pengobatan secara keluarga. Di sini, tugas dokter adalah memahami hakikat penyakit pada semua tingkatan. Untuk tujuan praktis, perhatian mungkin difokuskan hanya pada satu tingkatan, setidaknya untuk sementara waktu. Nah, paradigma baru ini memiliki implikasi penting bagi metode klinis dan cara dokter memahami pasien. Kontras sekali antara paradigma lama dan paradigma baru yang diilustrasikan secara sangat jelas. Dalam kedokteran keluarga, terdapat 6 dasar biologis. Yang pertama, ada pendekatan secara holistik atau pendekatan secara menyeluruh. Yang kedua adalah lingkungan dan sosial. Yang ketiga adalah biopsikososial. Yang keempat adalah interaksi tubuh dan pikiran yang seharusnya berjalan berkesinambungan. Yang kelima adalah keterlibatan pasien. Dan yang terakhir adalah refleksi diri sebagai seorang dokter. Topik yang selanjutnya adalah illness, suffering, dan healing. 3 hal ini merupakan tugas utama seorang dokter, yaitu memahami penyakit dan memahami orang. Karena seseorang tidak dapat sepenuhnya memahami penyakit tanpa memahami orang yang sakit. Untuk memahami hal tersebut, perlu 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengalaman penyakit pasien. Orang yang sakit akan menjadi sangat sadar akan tubuh dan keterbatasan yang dirasakan. Dalam keadaan sakit, tubuh menjadi sesuatu yang lain dari dirinya sendiri. Sesuatu yang asing, yang mana dirinya memiliki kendali yang terbatas. Dokter melihat penyakit sebagai gangguan fungsi tubuh, sedangkan pasien melihatnya sebagai gangguan terhadap keberadaan mereka di dunia. Yang kedua adalah penderitaan. Penderitaan adalah masalah yang sangat pribadi. Seberapa besar penderitaan yang disebabkan oleh orang sakit atau penyakit bergantung pada banyak faktor individu. Penderitaan akan meningkat jika dikaitkan dengan rasa bersalah. Jika rasa sakit dan ketidakmampuan disebabkan oleh kesalahan yang dapat dihindari. Orang-orang yang menderita dengan seluruh diri mereka, salah satunya cara kita dapat mengetahui bagaimana mereka menderita adalah dengan bertanya kepada mereka. Salah satu kesalahan paling umum yang kita buat sebagai dokter adalah mengobati rasa sakit, tapi mengabaikan dimensi penderitaan lainnya. Yang selanjutnya adalah dokter sebagai penyembuh. Kualitas yang dibutuhkan dokter keluarga sebagai penyembuh pertama adalah perlunya menguasai alat dan teknik yang termasuk dalam bidang kita sendiri. Ini adalah agen terapeutik penyembuhan pada tingkat fisik, obat-obatan, instrumen, dan keterampilan manual. Di antaranya adalah keterampilan dalam mendiagnosis secara dini dan keterampilan untuk rehabilitasi. Kedua, kita harus menguasai keterampilan penyembuhan pada tingkat mental, keterampilan komunikasi, mendengarkan dengan penuh perhatian, memfasilitasi, dan memberikan kepastian. Menjadi penyembuh berarti membantu pasien menemukan jalan baru untuk mereka sendiri melalui cobaan penyakit mereka menuju kebutuhan baru atau keutuhan yang baru. Poin selanjutnya adalah keterlibatan. Keterlibatan dalam penyembuhan dapat diungkapkan dengan 2 kata, yaitu perhatian dan kehadiran. Dokter pada saat yang sama terlibat dan tidak memihak. Hubungannya jangka panjang dengan pasien seringkali tidak dapat bersifat impersonal. Berbagai macam perasaan masuk ke dalam hubungan ini. Beberapa di antaranya membantu penyembuhan, beberapa di antaranya merugikan. Yang terakhir adalah aspek spiritual penyembuhan. Pengalaman spiritual adalah pengalaman di mana orang merasakan kehadiran, kekuatan, dan pengaruh di luar diri mereka. Perasaan bahwa penyakit dapat menjadi kesempatan untuk tumbuh secara spiritual. Yang selanjutnya adalah patient-doctor communication atau komunikasi antara dokter dan pasien. Dalam praktik keluarga, komunikasi antara dokter dan pasien itu memiliki banyak sekali fitur khusus yang penting. Sebagian besar fitur ini dapat diringkas dalam satu kata, yaitu konteks, di mana komunikasi biasanya terjadi antara dokter dan pasien yang saling mengenal, yang memiliki pengalaman sebelumnya, dan memiliki hubungan lain yang sama, misalnya dengan anggota keluarga lainnya. Komunikasi ini terjadi sangat sering dan jangka waktu yang lama, dan di lingkungan yang berbeda seperti kantor,
rumah, dan rumah sakit. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana sih konteks mempengaruhi dan meningkatkan komunikasi. Ada 10 hal yang perlu kita pahami dalam komunikasi antara dokter dan pasien. Yang pertama adalah medically unexplained symptom atau gejala yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Hal ini perlu kita gali secara dalam untuk menemukan gejala yang berkaitan dengan pasien tersebut. Yang selanjutnya adalah konteks. Bagi dokter keluarga, tidak cukup untuk memiliki satu konteks internal saja untuk mengaktifkan pesan dari pasien. Mereka harus sangat reseptif terhadap isyarat informasi yang menunjukkan konteks di mana pasien dikodekan. Yang selanjutnya adalah budaya dan konteks. Salah satu faktor penentu terpenting dari interpretasi seorang terhadap penyakitnya dan harapan dokter adalah budaya dan subkultural tempat ia berada. Kesulitan ini adalah yang paling besar ketika kita terdapat kesenjangan budaya yang sangat lebar antara dokter dan pasien. Seperti misalnya ketika dokter berasal dari budaya dominan dan pasien adalah imigran dari kelompok etnis dan bahasa yang berbeda. Yang selanjutnya adalah budaya konteks tinggi dan rendah. Hal ini sama dengan poin yang sebelumnya. Yang selanjutnya adalah difficult relationship atau hubungan yang sulit, di mana hal ini mendefinisikan sebagai pasien yang sulit diajak dokter untuk menjalin hubungan kerja yang efektif. Hubungan jangka panjang dengan pasien dalam praktik umum menjadikan hal ini masalah khusus bagi dokter keluarga, karena keberhasilan terapi sangat bergantung pada hubungan antara dokter dan pasien. Ketidakmampuan untuk menjalin hubungan terapeutik biasanya menjadi sumber banyaknya frustasi bagi banyak dokter. Yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara medis itu menyediakan konteks untuk mengambil riwayat atau pengumpulan informasi tentang masalah pasien. Yang selanjutnya adalah listening atau mendengarkan. Mendengarkan pasien dengan penuh perhatian adalah disiplin yang sangat sulit. Hal ini membutuhkan konsentrasi yang intens pada semua hal yang pasien coba katakan, baik secara verbal maupun nonverbal, secara terbuka maupun melalui isyarat-isyarat yang halus yang digunakan pasien untuk menyampaikan makna. Lalu yang selanjutnya adalah momen koneksi. Momen koneksi ini menggambarkan komunikasi yang tulus antara dokter dan pasien. Yang selanjutnya adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk masuk ke dalam pengalaman orang lain. Bagi dokter, empati adalah kemampuan untuk merasakan seperti apa yang pasien rasakan. Pada kesempatan lain, empati mungkin menjadi kemampuan untuk merasakan seperti apa yang menjadi orang yang merawat pasien. Lalu yang terakhir adalah breaking bad news atau pemberitahuan kabar buruk. Hal ini menjadi tanggung jawab kita pada pasien untuk memberitahukan kabar buruk terkait pasien. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai ilmu kedokteran keluarga. Kami ucapkan terima kasih.